Assen, Belanda, 28 Juni 2025. Ketika Marc Marquez menjadi sorotan utama akibat dua kecelakaan keras di sesi latihan bebas MotoGP Belanda 2025, satu nama lain justru diam-diam mencuri perhatian, Fabio Quartararo. Pembalap asal Prancis yang sempat tenggelam dalam performa buruk musim ini, kini perlahan bangkit dari keterpurukan, dan justru mendapat momentum di tengah insiden yang menimpa rival sekaligus idolanya itu. Pasca FP1 yang diwarnai jatuhnya Marquez dengan hikside hebat di tikungan 15, suasana paddock mendadak suram. Semua mata tertuju pada kondisi Marquez yang dikhawatirkan tak bisa melanjutkan pekan balapan. Namun tak lama setelah itu, Quartararo tampil dengan wajah berbeda, lebih fokus, lebih tenang, lebih tajam. Saya melihat Marquez terlempar, dan itu mengingatkan saya pada banyak hal. Tentang rasa sakit, risiko, dan mengapa kita tetap memilih untuk naik motor ini setiap akhir pekan, ujar Quartararo usai FP2. Selama beberapa seri terakhir, Fabio terseok-seok dengan motor Yamaha yang dianggap kurang kompetitif. Banyak yang menganggap masa keemasannya telah lewat. Tapi di Assen, sang El Diablo seperti menemukan kembali versi terbaik dari dirinya. Pada sesi latihan sore, Quartararo berhasil masuk 3 besar tercepat, dan mencatat waktu terbaiknya musim ini di sektor kecepatan menengah, sesuatu yang biasanya jadi kelemahan Yamaha. Bahkan, ia terlihat lebih percaya diri dalam manuver cepat, agresif menekan di tikungan, dan tak ragu head-to-head dengan pembalap Ducati di lintasan. Kebangkitan ini tidak lepas dari pengaruh emosional setelah melihat kondisi Marquez. Jujur, saya kaget, tapi juga terinspirasi. Marquez jatuh 2 kali, tapi dia tetap kembali ke lintasan. Saya pikir, kalau dia bisa bangkit dalam kondisi seperti itu, apa alasan saya untuk terus terpuruk? Ucap Quartararo, matanya tampak berkaca-kaca. Tim Yamaha pun menyambut positif perubahan ini. Bos tim, Massimo Meregali, menyebut Assen sebagai titik balik bagi sang juara dunia 2021. Quartararo kembali seperti dulu. Marquez mungkin jatuh, tapi semangatnya menular. Ini bukan cuma tentang kecepatan, tapi tentang hati seorang pembalap. Kini, publik menanti apakah Quartararo bisa mempertahankan performanya hingga sesi kualifikasi dan balapan minggu nanti. Satu hal yang pasti, aura El Diablo kembali menyala, dan dunia MotoGP patut waspada. Kebangkitan Fabio Quartararo di Assen tidak hanya memicu euforia di garasi Yamaha, tapi juga mencuri perhatian para pengamat dan media Eropa. Setelah beberapa musim redup usai gelar juara dunia 2021, performa Quartararo di FP2 MotoGP Belanda seperti menjadi titik balik karirnya, sekaligus membangkitkan kembali api rivalitas klasik dengan Marc Marquez. Media Prancis, seperti L'Equipe, menulis tajuk, "Sang Iblis Bangkit di Tanah Para Juara, Quartararo menjawab dunia." Sementara media Spanyol, Marca, menyorot angle berbeda. Marquez terjatuh, tapi justru Quartararo yang berdiri paling tinggi. Publik pun bereaksi keras di media sosial. Tagar El Diablo Return sempat trending di Twitter Prancis dan Italia. Bahkan muncul meme yang membandingkan gaya bangkit Quartararo dengan era keemasan Marquez di 2019. Namun tak sedikit juga yang menyebut bahwa Quartararo seperti mendapat energi dari tragedi Marquez. Pernyataan itu bukan tanpa dasar. Dalam wawancara dengan media paddock, Fabio sempat mengatakan, "Kami memang rival di lintasan, tapi Marquez adalah inspirasi. Melihat dia tersungkur dan bangkit lagi, seperti tamparan buat saya. Sudah terlalu lama saya menyerah sebelum bertarung." Pernyataan itu disambut hangat, bahkan oleh fans Marquez sendiri. Mereka mengakui, salah satu rival yang paling jantan dan sportif bagi Marquez memang Quartararo, bukan hanya cepat, tapi juga menghormati esensi balapan. Di sisi lain, rivalitas keduanya kembali jadi sorotan utama menjelang balapan hari Minggu. Tahun-tahun sebelumnya, Marquez dan Quartararo kerap berduel ketat, baik di lintasan maupun dalam perebutan gelar. Kini, dengan kondisi Marquez belum sepenuhnya pulih, dan Quartararo sedang membara, pertarungan Assen bisa kembali menyajikan drama dua nama besar yang selama ini dinanti publik MotoGP. Yamaha bahkan mulai mempersiapkan strategi berbeda untuk menahan potensi kebangkitan Marquez di race day, dan mempertahankan momentum Quartararo. Kalau ada satu momen di mana Fabio bisa membalikan musim ini dia, kata Massimo Meregali serius. Dan kami semua siap berdiri di belakangnya. Assen mungkin dikenal sebagai The Cathedral of Speed, tapi akhir pekan ini, ia juga menjadi altar kebangkitan dua legenda, satu bangkit dari luka,
satu bangkit dari keterpurukan. Dan dunia siap menyaksikan siapa yang akan lebih dulu berdiri tegak saat bendera finish dikibarkan. Satu hari selama sesi latihan bebas MotoGP Belanda 2025, membuat padek dan penggemar menahan napas. Insiden pertama terjadi saat Free Practice 1, FP1. Marquez mengalami hiksid brutal di tikungan 15, ketika motornya terpental hebat saat keluar dari tikungan cepat. Kecepatan kala itu diperkirakan menyentuh hampir 200 km per jam. Tubuh Marquez terlempar tinggi ke udara dan menghantam aspal dengan keras. Meski langsung bangkit, ekspresi wajahnya menunjukkan rasa tidak nyaman yang serius. Usai kecelakaan, Marquez mengeluhkan mati rasa di tangan kiri dan siku, yang menurut laporan medis disebabkan oleh tekanan pada saraf ulnaris. Saya kehilangan rasa di jari-jari saya untuk beberapa saat. Rasanya seperti ada yang menekan saraf dari dalam, ujar Marquez dalam wawancara singkat usai sesi. Meski cedera, Marquez sempat kembali ke garasi dan melakukan pemeriksaan medis awal. Tim menyatakan tidak ada tulang yang patah, namun ada indikasi trauma ringan yang memengaruhi syaraf. Dokter menyarankan pemantauan lanjutan sebelum memutuskan ikut sesi berikutnya. Namun kejadian belum selesai di situ. Pada sesi latihan sore, Marquez kembali mengalami kecelakaan di tikungan 7. Ia tergelincir dan menghantam gravel berbatu besar yang memperparah luka di tubuhnya, termasuk memar di dada, perut, dan jahitan di dagu. Meski tubuhnya babak belur, semangat juara Marquez tak luntur. Ia tetap mencoba melanjutkan sesi, membuktikan mental baja khas Baby Alien. Namun publik bertanya-tanya, sampai kapan tubuh Marquez sanggup menahan risiko sebesar ini? Insiden ini menjadi pengingat bahwa MotoGP bukan hanya soal kecepatan dan kemenangan, tapi juga pertaruhan fisik dan nyawa. Dan Marquez, sekali lagi, menunjukkan bahwa dirinya adalah petarung sejati. Meski tubuhnya mulai mengirimkan sinyal kelelahan, dua kecelakaan keras yang dialami Marc Marquez pada sesi latihan bebas MotoGP Belanda di Assen memicu beragam reaksi dari garasi tim Gresini Ducati. Meski bukan tim pabrikan utama, skuad satelit ini mendapat sorotan penuh karena performa luar biasa Marquez musim ini, dan insiden hari Jumat itu seolah menjadi peringatan keras tentang batas fisik seorang legenda. Manajer tim Gresini, Nadia Padovani, menyampaikan keprihatinan mendalam usai kecelakaan pertama. Jantung kami seolah berhenti saat melihatnya terlempar di tikungan 15. Itu hikside yang sangat brutal, dan untuk beberapa saat, kami benar-benar takut akan yang terburuk. Setelah pemeriksaan awal menunjukkan tidak ada patah tulang, rasa lega menyelimuti tim. Namun belum sempat suasana tenang, kecelakaan kedua terjadi. Kali ini lebih menyeramkan karena Marquez menghantam gravel trap berbatu besar di tikungan 7. Bos teknis Gresini, Fabio Cecchini, mengungkapkan kegelisahannya. Kami sudah mengingatkan soal ban depan dari sesi pagi, tapi Marquez tetap ingin mencobanya lagi. Itu tipikal Marc, selalu ingin tahu batas maksimal. Tapi hari ini, batas itu terlalu dekat dengan bahaya.